saudara-saudara sekalian, sebagai kata oleh pejabat ketua, maka pada hari ini akan dibuka sidang pertama MPRS. Dan pada saat itu, insya Allah akan mengucapkan amanat yang oleh pejabat ketua dinamakan amanat negara. Saudara-saudara, hari ini bukan saja penting karena sidang MPRS dibuka, insya Allah, tetapi juga oleh karena sebagai saudara-saudara lihat, hari ini adalah hari pahlawan, yang pada hari ini kita menghormati, kita memperingati bahwa pahlawan-pahlawan dalam perjuangan kita mencari jawaban segenap cita-cita kita. Dalam mengingat setiap cita-cita, tidak boleh, kita harus ingat kepada apa yang waktu yang akhir-akhir ini selalu saja dinamakan amanat penderitaan rakyat. Rakyat Indonesia sejak kemerdekaan-kemerdekaannya, yakni sejak Indonesia dijajah oleh penjajah asing yang berabad-abad, menjadi milik warga asing, menjadilah satu rakyat yang menderita. Menderita politik, menderita ekonomi, menderita sosial, bahkan menderita kultural dan rasa kemanusiaannya. Maka jikalau kita berkumpul pada hari ini, pada hari yang sangat penting ini, penting kataku adalah di mana hari ini hari pahlawan dan hari pembukaan sidang pertama MPRS. Maka tidak boleh tidak, kita harus mengenang akan penderitaan rakyat itu. Dan sebagai tiap-tiap rakyat yang menderita, maka rakyat Indonesia ingin dibebaskan dari penderitaan itu. Dan dalam usaha untuk melepaskan diri dari penderitaan itu. Sekali lagi, rakyat Indonesia menjalankan penderitaannya. Korbanan yang amat pedih untuk menghentikan penderitaan dan menjalankan penderitaan. Ini adalah satu paradoks. Tetapi paradoks sejarah, paradoks historical. Penderitaan rakyat dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari penderitaan. Sudah dikenal oleh kita semua dalam bentuk pahlawan-pahlawan yang gugur, yang mereka lakukan arwahnya pada hari kita peringati. Dan pahlawan-pahlawan yang gugur bukan saja yang gugur sejak kita memasuki sistem revolusi fisik dalam upaya kita untuk melepaskan diri dari yang namanya menderita. Tetapi pahlawan yang gugur juga sebelum adanya revolusi fisik, pahlawan yang gugur dalam abad ke-17, pahlawan-pahlawan yang gugur dalam abad ke-18, pahlawan-pahlawan yang gugur dalam abad ke-19, pahlawan yang gugur dalam kelompok, pahlawan gugur dalam apa yang kita namakan gerakan nasional. Dan bukan saja pahlawan yang gugur, tetapi kita pada hari ini juga memperingati semua pahlawan dari yang telah menunjukkan kepahlawanannya di atas padang pelaksanaan Dharma Bakti Ibu Pertiwi. Saudara-saudara, bukan saja terbayang di hadapan mata pahlawan-pahlawan dari Sultan Agung Hanyokusumo, atau pahlawan-pahlawan dari Untung Suropati, atau pahlawan-pahlawan dari Trunojoyo, atau pahlawan-pahlawan dari Sultan Hasanuddin, atau pahlawan-pahlawan dari Pangeran Diponegoro.
Ada pahlawan-pahlawan dari Teuku Cik Ditiro. Bukan hanya pahlawan-pahlawan yang gugur di medan pertempuran, tetapi juga pahlawan-pahlawan kita di dalam gerakan nasional yang mereka namai dan kita beri nama pahlawan. Karena mereka telah mempersembahkan dharma baktinya serta pengorbanannya yang pahit, pedih di atas persada Ibu Pertiwi. Bayang di muka mata khayal kita, ratusan ribu pemimpin-pemimpin kita dari gerakan nasional itu yang telah meringkuk di dalam penjara. Bayang di hadapan mata khayal kita, pemimpin-pemimpin kita menderita pahit pedih di tempat-tempat pembuangan. Bayang di mata khayal kita, pemimpin-pemimpin kita dengan muka tersenyum menaiki tiang penggantungan. Terbayang di mata khayal kita, pemimpin kita yang menadahi pelor satu skuadron penderal. Terbayang di muka khayal kita, penderitaan rakyat yang perjuangan itu untuk perjuangan segala-galanya. Ada yang berhubungan dengan suaminya, ada yang tidak bergantung, ada yang berhubungan dengan keinginan mereka yang menjadi tiang jiwa mereka itu. Pendek kata segala-galanya. Dan mereka ini pahlawan pula. Oleh karena sebagaimana dikatakan pada pejabat ketua MPRS, mereka menjalankan segala sesuatu tanpa pamrih. Pahlawan bukan hanya orang yang gugur di medan pertempuran. Pahlawan adalah semua orang yang berkorban sesama-sesama orang, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, dan jikalau kita menanyakan kenapa mereka itu menjadi pahlawan, kenapa mereka itu berkorban, kenapa mereka itu menderita, bahkan menderita dengan muka yang tersenyum, tak lain tak masuk oleh karena mereka itu sedar dan insyaf mengemban amanat penderitaan rakyat. Rakyat Indonesia yang telah menjadi rakyat yang menderita karena ingin bunuh diri atas penderitaan itu. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas penderitaan itu, rakyat Indonesia dan pemimpinnya menjalankan ikhlas penderitaan-penderitaan ini. Oleh karena itu, maka dari patas kita beri nama pahlawan dan mereka pantas kita hormati. Dan jiwa kita pada saat ini memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penderitaan mereka itu, pengorbanan mereka diterima oleh Allah dengan pahala yang setinggi-tingginya. Oleh karena alasan tersebut, mereka bernama pahlawan. Orang yang pantas menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.